Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, di alur cerita El kali ini El akan menyajikan satu cerita tentang kehidupan yang sangat-sangat suram. Sehari-harinya kita lalui dengan penuh kebosanan. Tentu saja pasti dari kita semua seringkali kita kadang-kadang merasa seperti itu. Hal yang sama tentunya juga dirasakan oleh Ryu Yamada. Teman-teman, kalau mendengar nama Yamada, tentu kalian akan mengingat anime yang satu ini. Judul dari anime ini adalah Yamada-kun and Seven Witches. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke alur ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol join atau gabungnya, karena bagi mereka yang sudah bergabung, akan memberikan alur cerita menarik dan spesial untuk kalian. Dan bagi kalian yang sudah bergabung, jangan lupa untuk selalu kepoin kolom komunitas ya guys. Langsung saja ke alur ceritanya. Ryu merasa kehidupannya sangat suram. Semua yang ia usahakan berantakan. Setiap harinya ia bangun pagi dengan tanpa semangat. Belum lagi bertemu dengan Pak Guru galak di sekolahnya. Adakah akhir dari semuanya ini? Hingga suatu hari, Ryu tidak sengaja bertabrakan dengan Shiraishi, si murid teladan. Tentunya bertabrakan dengan si murid teladan yang cantik ini bukan sesuatu yang biasa aja. Ini menjadi awal dari kehidupan yang penuh dengan kejutan. Ternyata ketika Ryu bertabrakan dengan Shiraishi, Ryu tiba-tiba saja terbangun dan menjadi Shiraishi. Ia pun terkaget. Hah? Kenapa aku tiba-tiba jadi seperti ini? Yang tadinya tidak memiliki balon, sekarang punya balon. Waduh, apa yang harus aku lakukan? Akankah aku harus menjalani hari-hariku sebagai ciwi? Dan tentu saja Ryu langsung mencari Shiraishi untuk menemukan jawabannya. Shiraishi berkata, mungkin kalau kita melakukan insiden itu sekali lagi, kita akan kembali seperti semula. Tentu saja, akhirnya mereka pun berjanji untuk bertemu setelah pulang sekolah untuk melakukan insiden yang sama berkali-kali lagi. Sementara Ryu menjadi Shiraishi, ia pun bisa merasakan kehidupan seperti Shiraishi. Ia pun juga harus berhadapan dengan Sasaki yang selalu mengganggu Shiraishi. Bahkan Ryu dengan jiwa pahlawannya, ia tentu saja tidak bisa deh ditekan-tekan gini. Dia kan bukan Shiraishi yang lemah lembut, tentu saja ia akan melawan. Dan Shiraishi menjalani hari-harinya sebagai Ryu, tentu saja ia membuat satu perubahan besar. Ryu yang bermalas-malasan selalu di kelas tiba-tiba menjadi sangat rajin. Dan akhirnya tibalah saat pulang sekolah. Dan ini kebetulan, sebelum mereka melakukan insiden yang sama, tiba-tiba saja Ryu ingin melawan Sasaki. Namun itu semua ditahan oleh Shiraishi. Mau apa kamu? Aksi heroik Ryu tentu saja membuat Sasaki kapok dengan perbuatannya yang tidak baik. Dan mereka pun akhirnya kembali ke perjanjian awal. Ayo kita melakukan insiden itu sekali lagi. Dan akhirnya tentu saja tebakan Sasaki betul. Ternyata setelah berujak lambe mereka kembali ke tempatnya masing-masing dan keadaan kembali seperti semula. Namun tentu saja kejadian ini membuat Ryu penasaran. Akankah aku masih bisa bertukar tempat dengan Shiraishi kalau aku berujak lambe dengannya? Akhirnya Ryu memanfaatkan keadaan ini untuk meminta tolong Shiraishi membantunya dalam ulangan-ulangannya. Tentu saja mereka sering berujak lambe kalau dalam keadaan terdesak. Dan itu semua terlihat oleh Miyamura. Miyamura adalah anggota Student Council di sekolah mereka, kepala dari Supranatural Club. Ketika melihat Ryu sedang berujak lambe dengan Shiraishi, Miyamura pun mulai menyelidiki mereka. Miyamura mulai melakukan beberapa tes. Sebenarnya benar nggak sih ini Ryu yang sedang menjadi Shiraishi? Dan ternyata akhirnya terbukti. Miyamura membuktikan kalau ternyata Ryu kadang-kadang menjadi Shiraishi. Dan akhirnya karena Miyamura sudah mengetahui rahasia ini, mereka pun jujur pada Miyamura. Dan akhirnya Miyamura penasaran. Oh, jadi begini tuh. Gimana kalau aku coba berujak lambe dengan kalian semua? Apakah aku masih bisa menjadi kalian dan kalian menjadi aku? Kayak tukeran peran gitu. Dan ternyata memang iya. Ketika Ryu mencoba berujak lambe dengan Miyamura, ia pun juga mampu untuk bertukar peran dengan Miyamura. Miyamura pun akhirnya juga mau mencoba melakukannya dengan Shiraishi, namun Shiraishi menolak. Enggak, aku cuma mau berujak lambe dengan Ryu. Walaupun Ryu sempat baper. Hah,
Berarti apa jangan-jangan dia menaruh rasa denganku? Ya, begitulah. Akhirnya, Miyamura pun menawarkan Ryu dan Shiraishi untuk menjadi anggota dari Supernatural Club. Karena kalian memang sudah mengalami paranormal activity kayak gini, kenapa nggak ikut aja di klub kami? Tentu saja, hal tersebut diterima dengan baik oleh Ryu dan Shiraishi. Namun, saat Ryu dan Shiraishi bergabung, ternyata Ito menyaksikannya. Dan Ito pun juga meminta untuk bergabung di Supernatural Club ini. Awalnya mereka tidak mau menerima Ito, karena sebetulnya Miyamura ingin menyelidiki ada apa di balik Ryu dan Shiraishi yang bisa bertukar peran begini. Namun karena Ito memaksa, akhirnya terpaksa mereka menerima Ito pun juga untuk menjadi anggota klub Supernatural ini. Awalnya semenjak kehadiran Ito, mereka pun mulai malas-malasan. Sampai akhirnya Ito menyaksikan sendiri Ryu yang sedang berujak lambe dengan Shiraishi. Tentunya Ito salah paham. Kenapa? Kok kamu yang biasanya malas-malasan? Yang ada kamu malah berujak lambe di klub ini. Klub apa ini sebetulnya? Langsung baper teman-teman. Dan Ito pun mulai menyebarkan gosip-gosip yang gak jelas. Sampai akhirnya Ryu menantang Ito. Kalau kamu berani, ayo berujak lambe denganku. Waduh, tantangan yang sangat-sangat menegangkan. Karena ini memang rujak lambe pertama Ito juga. Dan ternyata betul saja, saat dicoba berujak lambe, Ito bertukar peran dengan Ryu. Dan akhirnya Ito pun mulai mengerti, oh ternyata gini. Dan ketika Ito bertukar peran dengan Ryu, Ryu pun juga memanfaatkan perannya sebagai Ito untuk menghapus gosip-gosip yang gak jelas demi melindungi Shiraishi. Dan juga Ito malah mencoba sebagai Ryu nih, dia mau mencoba kekuatannya, namun gagal. Dan akhirnya ujung-ujungnya Ryu juga yang menyelamatkan dia. Akhirnya karena rahasia bukan rahasia lagi sekarang, mereka berempat sering mempraktekkan rujak lambe di dalam Supernatural Club ini. Di satu ketika inilah Ushio dan Nene. Mereka adalah saingan Miyamura untuk menjadi ketua Student Council tahun depan. Namun Miyamura maupun Nene tidak bisa menjadi ketua Student Council kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalah yang sebetulnya simple, tapi bingung gimana nyelesainnya. Jadi rupanya Shiraishi yang adalah murid teladan tiba-tiba tidak mau melanjutkan kuliah. Waduh, sekolah kita akan kehilangan nama, bahkan murid terpelajar yang paling teladan ini tidak melanjutkan kuliah, berarti kan ada apa-apa nih dari sekolahnya, dan itu akan merusak nama baik sekolah. Miyamura dan Nene sudah berusaha membujuk, namun gagal. Dan akhirnya kebetulan banget nih, Ryu sedang meminta microwave di Supernatural Club, namun tidak ada budget untuk itu. Ia pun sudah mulai mencoba merayu si ketua Student Council, namun memang tidak ada budget untuk Supernatural Club mereka. Bahkan si ketua Student Council ini pun bilang, kalau kamu mau minta budget, kamu harus melakukan satu hal untukku. Waduh, apa ini? Membujuk Shiraishi, karena kamu kan dekat dengannya, kamu pasti dong mudah untuk membujuk Shiraishi untuk melanjutkan kuliah. Namun tentu saja membujuk Shiraishi yang keras kepala ini berat banget, gak mudah teman-teman. Namun sampai ada satu ketika Shiraishi sakit, dan Ryu pun akhirnya bertukar peran dengan Shiraishi dan pulang ke rumahnya. Dari situ ia mengerti banyak tentang Shiraishi. Dan saat itu pun juga Ryu tiba-tiba mengajak Shiraishi, maukah kau menemaniku untuk sama-sama kuliah? Kita akan kuliah di tempat yang sama bersama-sama. Dan tiba-tiba, di luar dugaan, Shiraishi setuju untuk melanjutkan kuliah bersama-sama dengan Ryu. Dan dari situlah Ryu mendapatkan microwave yang sangat-sangat diinginkannya. Dan juga Miyamura mendapatkan kesempatan untuk menjadi Student Council tahun depan. Oke teman-teman, begitulah alur cerita dari L kali ini. Alur cerita ini memang berkisahkan tentang kehidupan Ryu yang berubah drastis sejak bertemu dengan Shiraishi. Walaupun mereka memiliki kehidupan yang berbeda, ternyata warna yang berbeda dalam hidup kita bisa membuat hidup kita yang membosankan menjadi begitu menyenangkan. Apabila teman-teman punya pengalaman tentang bagaimana hidup kalian berubah dari membosankan menjadi menyenangkan, silahkan share di kolom komentar ya. Teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani dan selalu mendengarkan alur cerita dari El selama ini. Teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel El,
Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan untuk teman-teman yang sudah sering mendengarkan Alur Cerita El, jangan lupa juga like-nya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, see you.